Nah, jadi Bapak dan Ibu itu harus dituntaskan. Ya, harus dituntaskan. Itu akan menjadi data pada rapor pendidikan tahun 2023. Oke. Kalau sekarang bisa nggak di apa? Tapi nanti lah. Nanti Bapak download di Dapodik rapor pendidikan. Ya sudah ada Pak. Kalau tidak salah saya Maret atau April. Rapor pendidikan itu Merdeka Belajar episode 19. Program Nadiem Makarim. Program Merdeka Belajar episode 19. Itu rapor pendidikan. Sudah ada. Setiap sekolah sudah ada. Tinggal nanti kalau Bapak nanti Bapak buka, Bapak download. Kasih aja sama kawan. Kalau bisa menjelang siang nanti sama kawan bukan ada cara melihat rapor itu apa artinya. Oke Pak ya, nanti Bapak download ya. Download kasihkan kepala sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, itu sekilas tentang PMM bagi sekolah IKN. Nah, jadi sudah tadi saya sampaikan, Bapak dan Ibu akses PMM dan tontonlah videonya, pelajari modulnya itu dan sampai tuntaskan ke aksi nyata. Kalau tidak, status IKM sekolah kita nanti berubah dia jadi mandiri, berubah menjadi mandiri belajar. Sayang kita gitu. Ya, gitu. Di PMM itu yang diwajibkan itu kan ada beberapa, tidak semuanya diwajibkan, hanya beberapa. Kalau semuanya itu videonya itu 84 semuanya videonya. Ada yang 1 jam, ada yang 1,5 jam gitu kan. Kemudian modulnya lagi gitu kan. Sekolah penggerak itu semuanya diwajibkan itu. Semua yang ada di PMM itu harus di apa? Istilahnya apa namanya? Sudah jadi santapan bagi sekolah penggerak. Talent sekolah penggerak itu. Waktunya cuma 10 hari. Itu. Nggak bisa apa dia? Nggak bisa. Oh saya udah Pak, katanya kan? Terdata. Ada juga yang apa kan? Yang monggong gitu kan? Saya udah Pak, sudah selesai. Oke. Jadi ibu udah selesai. Udah. Oke. Saya tunjukkan. Ini. Mau dia Pak? Kemarin tuh gini. Oh ya, kan? Nah, itu juga Bapak dan Ibu. Saya bukan menakuti, saya menyampaikan. Kalau sekarang itu di rapor pendidikan tentang SDM-nya itu mungkin merah. Nah, tahun besok jangan merah lagi. Nah, jadi oleh sebab itu tuntaskanlah. Saya bukan menakut, saya menyampaikan. Dan memang banyak yang tidak tahu. Hari kemarin, ini hari Rabu ya. Selasa kemarin itu masih membahas tentang program sekolah berbasis data itu juga lagi di SMA 8. Itu dinas menyelenggarakan. Jadi diundang setiap kabupaten, KKS-nya, MKPS, diundang. Jadi memang belum tahu, karena memang baru. Ya wajar kalau belum tahu. Termasuk kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini kan baru tahun 2022 ini. Ya Bapak Ibu ya. Kurikulum merdeka baru di-launching tahun 2020. Jadi kalau Bapak kata Pak Wahid tadi itu
meraba-raba, syukur meraba-rabanya di tempat yang terang kan. Kalau di gelap, salah-salah raba. Nah, ayo. Dan memang banyak dari IKM itu, dari sekolah IKM itu yang masih belum sama sekali. Tapi yang anehnya tidak tahu, tapi tidak pula berupaya. Itu pula sayangnya. Kalau Pak Wahid, dia tidak tahu, tapi dia berupaya gitu. Berupaya. Saya bukan ngapit daun kunyit, enggak. Tahu Bapak Ibu ngapit daun kunyit? Daun kunyit itu kalau diginikan, dicepit itu, bau dia kan? Artinya bukan membanggakan diri, tidak. Memang untuk fasilitator itu di tahun ini ada 27, kalau salah 27 provinsi Riau. Cuman dari 27 itu yang dari pengawas, yang jenjang SMA ya cuma saya satu. Kepala sekolah satu orang. Kepala sekolah itu sekolah perjanjian kerjasama SPK. SMA di RAPP, sekolah internasional itu. Kepala sekolahnya yang jadi fasilitator sekolah penggerak. Kemudian ada dosen apa? Lupa saya. Tempatnya di Pasar Kodim. Lupa, pokoknya dosen. Kemudian satu lagi Satu lagi itu Pak Marwan. Pak Marwan kalau tahu kenapa? WI kan? WI. Nah, WI satu SMA. Jadi yang SMA itu cuma berempat di Provinsi Riau, fasilitator. Angkatan kedua, kalau angkatan pertamanya saya tidak tahu. Nah, selebih-selebihnya itu ditempatkan, ada yang di PAUD, ada yang di SD, ada yang di SMP. WI, ada 4 WI di Dinas Pendidikan itu yang juga jadi fasilitator. Nah, itu tadi Pak Marwan di SMA, Pak Masuri SMP kalau tidak salah saya, kemudian Pak Zulpen di SD, dan Pak Ilyas di PAUD. Jadi memang sekolah-sekolah memang belum tahu. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini kita sebenarnya berbagi informasi tentang kurikulum merdeka. Kalau kata Pak John tadi tidak tahu sama sekali, kemudian meraba-raba dalam kegelapan, ya mudah-mudahan dalam 2 hari ini bisa ya sedikit memberi, kalau tadi gelap, sedikit sececah cahaya, dapat sececah cahaya jadilah. Nah, sehingga dari sececah itu bisa jadi dapat diberi petunjuk, kan? Dapat segitu aja lah, kan? Nah, selebihnya itu Bapak dan Ibu. Bagi kepala sekolah yang minta saya 1 hari, saya nggak mau Bapak dan Ibu. Kenapa tidak mau? Karena saya bingung. Yang 1 hari itu mau yang mana yang mau diberikan? Paling sosialisasi saja. Sosialisasi saja rasanya buang-buang waktu. Oke, itu komentar Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang kita ke kurikulum merdeka. Sekali lagi, saya mohon maaf, saya tidak mengajar, saya tidak istilah orang itu, saya tidak mengajari titik berenang, tidak. Saya hanya memberikan sedikit informasi.
belum mulai udah bertanya. Ini gawat ini. Silakan Pak, silakan. Mengenai IKM tadi Pak ya, IKM ya yang ada di maupun aksi nyata itu Pak. Jadi di dalam aplikasi itu kan ada 8 kalau tidak salah itu Pak. Nah, apakah ke-8-nya itu kita kerjakan semuanya atau kan cukup satu aksi nyata aja yang kita kerjakan gitu Pak? Semuanya ya. Kalau misalnya Pak, salah satu atau 2 orang guru tidak memiliki, bagaimana? Yang 1 2 orang itu Iya. kita ramai-ramaikan. Oh, Bantu dia. Oh, ya kayak saya kan agak payah gitu misalnya. Iya. Misalnya gitu kan. Iya. Yang bapak ibu yang muda-muda nanti mengeroyok ibu. Oh, gitu. Ya, bapak mau kan mengeroyok ibu nanti kan? PMM-nya mau. Mau Bu ya, mau Pak ya. Jadi harus begitu Bapak ini. Ya, harus sama-sama. Kalau sendiri nggak bisa. Aksi nyata itu kan misalnya Profil Pancasila. Dalam bentuk apa namanya ya? Aksi nyatanya itu mensosialisasikan kepada guru. Ya kan harus ada orang kan harus ada guru juga. Kalau tidak ada guru gimana? Masa sendiri aja bicara-bicara gitu kan? Nah, nampak gurunya kan gitu. Jadi harus bersama-sama Bapak dan Ibu. Ya, mengerjakan PMM itu harus bersama-sama. Berkolaborasi. Kurikulum Merdeka kolaborasi itu yang didorong. Kalau bekerja sendiri-sendiri kita tidak ada apa-apa. Ya kan? Pak Wahid cuma sendiri. Ya? Cuma sendiri. Tidak bisa. Tidak bisa Pak Wahid kerja sendiri, harus sama-sama. Ya? Itu. Jadi kolaborasi itu yang ditonjolkan di kurikulum. Oke Bapak dan Ibu ya. Harus sama-sama. Oke. Ada lagi yang bertanya sebelum mulai? Nah, untuk paradigma baru Bapak dan Ibu, slide saya cuma 1 aja. Karena waktu kita 2 hari. Dari IHT yang saya lakukan, belum ada lagi yang tercapai semuanya. Saya kemarin sudah berikan materi sama Pak Wahid. Hari ini, nanti siangnya ini, gitu kan. Dari yang saya lakukan itu belum ada lagi yang tercapai materinya semua. Mudah-mudahan dari di sini nanti bisa tercapai. Amin. Ya, jadi apa juga bagi saya gitu kan. Oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan 1 slide ini untuk paradigma baru. Terkadang kita abai terhadap berubahnya keadaan dan menganggap pengalaman bertahun-tahun kita sebagai guru selalu mampu mengantarkan keberhasilan murid. Padahal murid hidup pada zaman atau keadaan yang sudah berbeda. Cara berkomunikasi, cara belajar, cara memandang diri dan lingkungannya berbeda dengan keadaan yang kita alami pada zaman kita. Rasa-rasa apa itu Bapak? Terkadang kita abai, gitu kan? Terkadang. Saya dengan ibu lah dulu, Ibu Hidayati. Ibu Hidayati ya. Berarti nama ini beda. Pada posisinya masing-masing ya? Ada ya enggak? Ibu Hidayati. Kira-kira 10 tahun yang lalu, Ibu Hidayati berkomunikasi dengan suamikah, anakkah ketika berada jauh pakai apa? Ya, 10 tahun yang lalu. Sudah ada HP. Belum ada HP.
Udah. 10 tahun. Biasa. 10 tahun itu dengan apa Ibu berkomunikasi? Kalau dekat. Enggak, itu tadi kan jauh. Oh, jauh. Ya, suami kah? Iya. Anak kah? Ketika dia jauh dengan Ibu. Dengan HP. HP. HP-nya seperti apa Ibu? 3310. Nggak ada kameranya. Yang penting bisa SMS, bisa nelpon. Tahun yang lalu kan? 10 tahun yang lalu. Ibu alami itu kan? Kalau di flashback lagi ke belakang, 10 tahun ke belakangnya, Pakai surat. surat ya? Pakai surat. Ada udah langsung telepon. Nah, yang canggihnya apa? Yang canggih. Ada telepon di warnet. Veksimal. Black Veksimal ya. Ayo, nggak pernah pakai gituan? Belum. Nggak pernah pakai gitu. Telegram. Ya, kayak gitu. Telegram kan? Iya. Itu dulu. Itu udah canggih sudah gitu kan? Itu cara berkomunikasi kita kan? Kalau surat, kira-kira berapa sampainya paling cepat? 3 hari kilat. 3 hari kilat. Itu gila. Ada lagi patas kan? Surat patas. Tapi surat patas itu harus di kantor pos yang berada dekat bandara kan? Paling cepat telegram. Telegram itu paling cepat. 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam. 2 hari. 2 hari. Iya. Akhir dulu kan? 20 tahun yang lalu kan? Kalau dulu pakai surat, ada tukang pos yang mengantarkan Iya. surat kan? Kalau saya dulu Ibu, waktu saya SMA, tukang pos itulah cita-cita saya dulu. Karena nampak gantengnya kan? Dia kan pakai pakaiannya abu-abu, Hondanya oranye, Iya. pakai topi lagi kan? Ada Dulu kan ada nyanyinya. benar kan? Ada nyanyinya. Coba nyanyikan. Pak Pos, Pak Pos. Ah, iya. Itu yang jadi apa kita? Itulah gitu kan? Nah, saya dulu Bapak dan Ibu ikut tes pos itu nggak lulus. Karena cita-cita tadi mau tukang pos itu kan. Kalau sekarang ada nih tukang pos. Ada tukang pos. Tukang pos yang ngantar surat kayak apa itu? Ada lagi. Yang pakai baju apa? Ada. Pak Pos masih ada? Paling sekarang itu apa namanya? Ada Pak Pos. Enggak, yang pos tukang pos yang ngantar ke gang-gang sampai apa itu kan ada dijumpai lagi sekarang. Ada. Jarang ya kan? Yang banyak apa? Kurir JNE kan? Nah, ya, ya apa? Banyak lah kan? Kan itu sekarang. Cita-cita anak sekarang Pak? Cita anak kita sekarang ini jadi YouTuber. Dulu mana ada YouTuber? Ya kan? Jadi kesimpulan. Jadi gamers. Zaman kita ada jadi gamer. Itulah dia. Makanya itulah sebabnya kurikulum itu berubah. Kalau K13 itu kan dia K13 itu sebenarnya 2009 itu sudah dimulai. 2009. Saya ingat persis itu. Tapi apanya 2013. 2013 itu kurikulum sebelumnya apa kita? SP. Dan BSA. KTSP. Sebelum itu KBK. Sekarang ini, apalah kurikulum yang kita kenal selama ini yang kita kenal? Ibu Darmita. Coba Ibu sebutkan kurikulum yang Ibu kenal, yang Ibu ketahui. KTSP. Terus?
kurikulum merdeka sekarang. Ada lagi. Kalau bapak apa? Umurnya sama? Ya. Jadi sama, jawabannya sama. Kalau Pak Jan? KBK 24, habis itu 26 KTSP, Ya. baru 2013 KTSP yang sudah disebutkan. Baru yang Sebelum KBK belum ngajak Pak. enggak, tapi Bapak tahu nggak? KBK implementasi Berapa Wahid yang sebelumnya? Ya. Rencana. Itu kan kalau sebenarnya CBSA itu kan metode ya. Yang saya ketahui, saya kurikulum bungsu dari kurikulum, saya anak bungsu dari kurikulum 75, jurusannya IPA PS saya. Nah setelah itu yang adik tingkat saya itu dia menggunakan kurikulum 84. Kurikulum 84, memang 84. Iya. Setelah itu ada kurikulum 94. Kalau 84 ini jurusannya jurusan fisik, biologi, IPS, budaya. Kemudian 94 itu sudah IPA di pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kan di Indonesia ada 6 agama yang ada 6 agama yang diakui oleh negara kan? Agama Islam, agama Kristen itu, kalau agama Kristen itu lebih cenderung dia ke Protestan. Nah, kemudian pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, pendidikan agama Buddha dan budi pekerti, dan pendidikan Konghucu, pendidikan agama Konghucu dan budi pekerti. Itu nomenklatur. Nah, bergantung kepada siswa yang berada di sekolah. Nah, penerapannya kalau misalnya sekolah itu ada 6 agama, berarti 6 mata pelajaran ini diterapkan. Kalau 5, ya, bergantung kepada sekolah. Selanjutnya, siapa yang mengajar PPKN? Tuh. Ibu Yati. Nah, di kurikulum merdeka namanya ini pendidikan Pancasila. PPCS. Mana guru bahasa Indonesia? Pendidikan Pancasila, PPCS. Dari pendidikan Pancasila itu bisa dibuatkan singkatannya PPCS, Ibu. PPCS. Oh, terus. Iya. Jadi pendidikan Pancasila aja, Bu ya. Jangan disingkat-singkat, nanti mispersepsi lagi diintikutkan. Jadi kurikulum mereka tidak PPKN, Ibu ya. Pendidikan Pancasila. Ingat itu, Bu ya. Saya tidak mau Ibu salah, nanti siswa kita nanti salah. Ibu berdosa, nanti dia dosanya itu naik ke atas, Bu. Saya pun punya dosa jariah kan. Saya nggak mau, Bu.
Makanya saya ingatkan betul Ibu. Pendidikan Pancasila aja PP. Ya, jadi pendidikan. Oke. Kemarin yang mana? Sekarang pendidikan Pancasila. Oke. Nah, kemudian bahasa Indonesia. Mana bahasa Indonesia Ibu tanya? Sebelum ini Bu. Bahasa Indonesia ya? Nah, kita. Oke, Ibu aman. Bahasa Indonesia. Kita nomenklatur mata pelajaran aja dulu Bapak Ibu ya. Kemudian matematik. Matematik? Sudah berapa orang? Ada 3 orang. 2, 3. Oh, Bapak matematik juga ya. Selama ini namanya? Kalau di kurikulum 2013 dua macam matematikanya Pak. Dua macam. Apa itu? Matematika wajib dan matematika permen. Matematika wajib. Ini nomenklatur ini. Nomenklatur. Nah, jadi matematika wajib. Bisa saya cari, bisa saya tengok apa dasar Ibu mengatakan itu matematika wajib. Ini nomenklatur ya. Nama mata pelajaran ini. Ya. Kita kan nama mata pelajaran. Hah? Di rapor apa namanya? Di matematika Matematika kan? Iya. Ya matematika. Mengelompokkannya. Lintas minat ada matematika. kalau di Iya, umumnya namanya. matematika dasar. Matematika aja kan? Nah, ini nomenklatur ini. Matematika kan? Kalau yang peminatannya itu apa namanya? Iya, apa namanya? Mata pelajarannya apa namanya? Matematika juga. Matematika juga. Memang matematika peminatan. Mana dokumennya mana Bu? Ada kelompok pelajaran. Itu dia. Saya tadi kan bilang nomenklatur kan? Nah, itu. Matematik kan? Oke, di K13 matematik. Nah, di kurikulum Merdeka juga matematik. Sama ya. Nah, berarti apa nih? Pertama S yang beda. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, nah disinilah yang membuat gonjang ganjing. Ada ini nomenklatur ya, ilmu pengetahuan alam. Nah, di situ ada fisika, ada kimia, ada biologi. Nah, Pak John, sebenarnya dari ilmu pengetahuan alam ini SMA 213/4 dalam menerapkannya nanti boleh menerapkan IPA, boleh menerapkan fisika, kimia, biologi. Yang kedua, berarti yang konvensional. Oke, nggak apa-apa, boleh. Itu kan sekolah. Ya, sekolah. Sekolah itu prinsip penerapan kurikulum Merdeka itu karakteristik sekolah. Karakteristik sekolah itu Bapak dan Ibu itu harus muncul di kurikulum. Kurikulum tadi kan disahkan oleh kepala sekolah dan diketahui oleh dinas. Diketahui oleh dinas itu ditandatangan oleh kepala dinas, dicap mempunyai kekuatan hukum. Jadi kalau sudah jadi dokumen, sudah dicap oleh dinas, itu Bapak sudah buat itu. Nah, itulah kurikulum Merdeka itu karakteristik sekolah. Akan berbeda nanti dengan sekolah yang lain. Gak apa-apa, kurikulum Merdeka namanya Merdeka. Tapi Merdeka itu tidak sama dengan bebas. Nah, Merdeka di kurikulum Merdeka tidak sama dengan bebas.
tetapi kuncinya karakteristik sekolah. Jadi mata pelajarannya terdiri dari fisika, kimia, biologi. Itu IPA. Kalau Bapak Ibu mendengar selama ini IPAS, nah itu untuk SD. Itu SD. Kalau mendengar, pernah mendengar. Dan kalau selama ini belum mendengar dan akan mendengar nanti, berarti kalau nanti terdengar IPAS, berarti itu SD. Nah, jangan bingung. Jangan bingung. Kita IPA. IPA itu terdiri dari fisika, kimia, biologi. Kata Pak John tadi, kita tetap melaksanakan fisika, kimia, biologi. Boleh? Kalau IPA-nya boleh dilaksanakan? Boleh. Bentuknya seperti apa? Ya, nanti kita kasih. Kemudian selanjutnya ilmu pengetahuan sosial. PS. Terdiri dari 4. Sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi. Turun lagi bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan sama saja kan? Nomenklaturnya tidak beda dengan K13 kan? Ma. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Sama. PJOK. Sama. Yang berbeda itu adalah informatika. K13 tidak ada informatika, tapi di kurikulum Merdeka ada informatika. Sebenarnya kurikulum 2013 awalnya itu ada TIK. Nah, ada TIK kan? Tapi di awal yang konsepnya itu di 2009. Tapi setelah direvisi, TIK-nya hilang. Informatika. Selama ini sudah ada, belum kita ada ya. Berarti sekolah nanti mencari atau menyediakan guru untuk informatika. Jadi di permen ini nanti mengatur tentang linearitas. Misalnya yang informatika itu diajar oleh siapa? Di lampiran ini ada. Selanjutnya seni dan prakarya, pakai bintang dia 3. Disebut dan digabung dengan Prakarya, seni budaya dan prakarya. Ya, dia sebenarnya ini di keterangan ini kan bintang 3. Di bintang 3 itu keterangannya seni dan atau prakarya. Seni dan atau prakarya. Dia mengajar seni budaya selama ini siapa? Ibu. Ya. Apa yang Ibu ajarkan? Enggak. Di kelas 10 dulu yang sekarang kelas 12 apa yang Ibu laksanakan? Musik. Dia kan itu 4, Pak. Ada seni rupa, musik, tari, dan seni teater. Jadi dalam satu semester itu saya bagi 2. Semester satunya masuk musik dan tari, dan yang keduanya masuk seni. Jadi keempatnya di kelas 10 itu Ibu ajarkan. Keempat-empatnya. Iya. Ya. Nanti bincangnya mau berapa? Oke. Pertanyaan saya tadi kan di kelas 10. Kelas 10 itu berarti ada 4 yang Ibu laksanakan. Oke. Tuh. Di kelas 11? Ya nanti masuk itu lagi, Pak. Masuk itu lagi. Materi yang Itu juga sambungannya. Iya. Berarti 4 juga. Iya. Oke. Kelas 12? Sama. Boleh saya katakan keliru Ibu melaksanakannya? Boleh ya? Minta izin dulu Bu. Nanti marah ya kan? Biar tahu, Pak. Biar tahu nanti. Seharusnya kalau Ibu mau melaksanakan keempat-empatnya, keempatnya nggak bisa juga Ibu. Seharusnya per tingkat. Per tingkat itu misalnya Ibu latar belakang pendidikannya apa? Seni tari. Nah, sebenarnya kalau Ibu seni tari, kalau ingin Ibu juga memvariasikan, nah kelas 10 seni tari dulu, kelas 10 aja seni tari, kelas 11 seni apa misalnya? Yang Ibu kuasai. Seni rupa boleh. Seni rupa boleh. Seni rupa kelas 11. Nanti kelas 12 seni teater.
Begitu ibu. Oh, jadi nggak apa-apa kalau nggak Enggak. Udah lewat. Gitu ya. Cuman kan itu kan sudah berlalu. Ya, sudah berlalu ya. Yang lalu biarlah berlalu ibu. Jangan disesali. Tapi ke depan jangan lagi. Berarti kan ada kelas 11 sekarang. Nah, 12 sekarang. Ibu harus pilih. Ya, ibu harus memilih di antara 4. Kalau perlu istiqorahkan dulu ibu. Maksud saya istiqorahkan itu tentu harus konsultasi ke sekolah. Konsultasi dulu kepala sekolah gitu kan. Nggak bisa juga ibu laksanakan sendiri. Ya, ibu harus memilih 1 dari 4 untuk kelas 11 dan 12 sekarang. Oke. Udah dapat Pak. per semester ya Pak Ini yang tengahnya Pak. Ya. pilihannya. Suaminya. Oh iya. Ya, untuk Pak Dan bilangkan Pak Dan, nanti daripada salah kata saya nih. Ada lagi yang apa? Ibu ini tahu Bapak ini. Agama di Indonesia. Oh, gambar. Bahasa Indonesia. 3 bahasa. 4 matematika sama prakarya. Oh, Cinta lokasi ya Pak. ya. Apa boleh. Ya, asal bisa memilah-milah. Saya, Bapak dan Ibu, karena Bapak udah mulai kan? Saya di sekolah itu, ya saya itu juga. Istri saya di sekolah itu, namanya tadi ngikut istri ya. Ngikut istri. Tapi alhamdulillah, 17 tahun saya jadi kepala sekolah. Peran istri itu sedikit pun tidak pernah masuk ke sekolah. Peran istri ya. Peran istri alhamdulillah tidak pernah masuk ke sekolah. Benar Bapak dan Ibu. Di rumah saya kelahi. Kelahi saya di rumah dengan Ibu. Nih, ujian nasional. Ujian nasional. Ujian nasional itu kan yang banyak tidak lulus itu Pak ya. Ya kan? Saya waktu itu 152 siswa yang tidak lulus. Yang lulus itu kan 152 saya kan. 2004. Ya. Nah, jadi ya, orang rumah ini dia cuti melahirkan. Padahal kalau ini sekolah, itu rumah. Yang batasnya cuma jalan dibatasi. Jadi rumah kami itu kontrakan. Masih kontrak waktu itu. Di depan sekolah. Jadi sudah bel baru pergi sekolah gitu kan. Kan itu. Ya cuma jalan waktu jalan berapa lah lebarnya 6 meter kan. Nah, kemudian badan jalan itu berapa lah ya kayak dari gedung ke gedung itulah kira-kira kan. Kan dekat. Ya kan? Nah. Jadi setelah rapat penentuan kelulusan, dia kan cuti. Dia juga wali kelas kelas 3. Jadi kalau namanya cuti kan, tentu dalam surat cuti itu bunyinya segala tugas diserahkan kepada atasan, kan itu dia kan. Berarti kan sudah diserahkan ke kepala sekolah. Serah kepala sekolah mau diserahkan sama siapa kan? Ya kalau cuti ya udah cuti aja kan gitu. Itu prinsipnya kan. Jadi setelah rapat itu dia pulang lah. Jadi nanya dia siapa yang lulus? Jadi saya bilang, awak itu kan cuti, ngapain tahu urusan sekolah gitu kan? Marah dia Bapak dan Ibu, marah dia kan. Jadi akhirnya, ayolah awak itu kepala sekolah gitu ya kan? Itu saja itu tidak saya kasih. Memang tidak saya kasih tahu. Tanya Ibu nanti. Kalau Pak Wahid tahu nomor orang rumah saya kan tanya. Enggak ada. Dan itulah alhamdulillah akhirnya ya memang waktu itu kelahi juga. Dia tidur dalam saya di luar gitu kan.
Ya. Iya Bapak dan Ibu, itu tidak bohong. Itu memang pengalaman. Ya. Jadi 17 tahun itu memang tidak pernah masuk peran istri ke sekolah. Kalau guru ya. Dan guru pun juga tidak ada mentang-mentang dia istri saya. Enggak juga, perlakuan tetap sama. Dan bahkan malahan saya sering menzalimi dia. Apa menzaliminya? Salah satunya gini. Anak saya kan 6 Bu. Anak saya 6. 3 laki-laki, 3 perempuan. Sekarang itu yang kecil masih kelas 6 SD. Jadi gini, datang surat untuk pelatihan. Orang rumah saya kan fisika tentang pelatihan. Pelatihan itu fisika. Itu saya diamkan aja tuh. Saya diamkan aja. Tak seberitahu dia. Saya diamkan aja. Lemparkan ke sekolah lain. Karena dia sudah jurusan fisika. Lemparkan ke sekolah lain. Sekolah lain ya. Sebab kalau dia pergi, yang ngazab itu saya. Ya, ngurus ini kan. Itu tidak sekali, tidak 2 kali, tidak 3 kali. Ya, berkali-kali. Iya, memang merepet ya Pak. Iya. Kayak itulah tadi resikonya. Dia di dalam, saya di luar gitu kan. Itu aja. Ya. Iya. Betul. Oh berdua. Nah enak lah. Bisa berkolaborasi. Ada diskusi. Ini bagian ibu nih. Sekolah. Dia seni dan atau prakarya. Jadi sekolah menyediakan wajib satu di antara seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, atau prakarya. Jadi wajib dari yang 5 ini. Prakarya kan ada juga. Guru prakarya mana? Prakarya. Prakarya berapa yang diajarkan Pak? Semuanya ada 4. 4. Tapi tetap dipilih seperti Bapak tadi Pak. Betul lah. Iya. Betul lah. Kelas 10 Pak? Kelas 10. Yang kelas 11 sekarang? Kelas 11 sekarang, karena saya nggak ngajar di kelas 11, kelas 12 Pak ya. Karena dibagi Pak. Ya kan? Iya. Kalau di kelas 11 itu tentang pengolahan Pak. Pengolahan. Iya. Kelas 12? Kelas 12 sekarang sama juga pengolahan Pak. Pengolahan. Iya. Kelas 10 dulu. Ada yang pendulu. Berarti dia kelas 11 kan? Apa namanya? Kerajinan. Iya. Bolehkah pengolahan saja? Kelas 10 pengolahan, kelas 11 pengolahan, kelas 12 pengolahan. Boleh Pak. Boleh ya? Jadi boleh Bu, sama boleh, beda boleh, tapi per tingkat. Seni dan prakarya itu sama penerapannya, sama-sama dampak memilih. Kayak bapaknya nggak boleh kan? Kan nggak bisa anak mendapatkan 4 kan? Berarti hanya 3 dia kemungkinan dia mendapatkan itu 3 macam, ya kan? 1 saja boleh, berarti 1 dalam spesifik dia kan. Kalau dia seni, ibu tadi apa tadi? Seni tari, berarti tarinya mantap. Selama 3 tahun dia mempelajari tari kan, berarti dia mantap, dia spesialis dia istilahnya. Berarti mana yang mau dipilih? 1 dalam atau 3 tapi sikit-sikit. Itu pilihan ibu. Pilihan ibu dengan istiqoroh. Oke ya, Bapak jadi ya. Bapak memilih dengan istiqoroh. Ya. Nah, untuk kelas 10 sekarang juga seperti itu. Dari awal, itulah peran. Nah, ini kan sudah berjalan ini. Kelas sudah dibagi, Pak. Sudah dibagi. Nah, oke. Nanti Bapak menyimpulkan sendiri kalau sudah
dibagi kelas itu kan. Siswa tadi kan sekolah menyediakan 4 dari yang 5. Menyediakan 5. Wajib menyediakan 1 di antara 5. Seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, atau prakarya. Prakarya itu sebetulnya juga ada 4. Berarti dari 8 itu sediakan 1. Wajib itu. Ini kan 2 nih Pak, ada seni dan prakarya. Ya. Tapi enggak nanti milih seni ya prakarya yang tidak gitu. Dia kan seni dan atau prakarya. Nah, jadi sekolah wajib menyediakan. Bahasa saya tadi salah. Saya salah sampaikan tadi. Sekolah wajib menyediakan 2, seni yang 4 dan prakarya. Nah, jadi gini. Seandainya ibu seni tarinya saja ibu mau ajarkan, berarti seni tari dan prakarya. Nah, itu wajib sekolah menyediakan. Jadi prakaryanya tetap ada. Ya, prakarya itu kan pilihannya kan juga ada 4 tadi kan. Pilih 1. Gurunya 2 Pak ya. Belum. Kita belum guru belum. Nanti penting ibu nanti. Ya, saya mau step by step. Kalau mau ke guru nanti ada bagiannya. Ya, kita harus step by step. Kalau enggak bingung Bapak nanti. Oke ya. Sekolah menyediakan salah satu dari seni itu dan prakarya. Ya, berarti kan minimal 2. Itu. Oke ya. Nah, siswa wajib memilih 1 di antara yang disediakan sekolah. Kalau 2 yang disediakan sekolah, berarti siswa wajib memilih 1 saja dari pilihan itu. Ya. Oke ya. Oke Bapak. Pak Jan. Ini yang penting Pak Jon ini. Ya. Hari ini kita lebih banyak untuk Pak Jon dan Bapak dan Ibu. Pengelolaan sebenarnya. Pengelolaan kurikulum itu. Besok baru bekerja untuk Bapak dan Ibu. Oke, itu untuk yang seni dan atau prakarya. Sampai di sini Ibu dan Bapak ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, apa peran guru BK? Guru BK memfasilitasi untuk siswa memilih. Nah, memfasilitasi siswa memilih. Nah, kalau guru BK tahu dia tuh bagaimana siswa memilih. Pilih memilih itu ahlinya guru BK itu kan? Ya kan Bu? Ya kan? Nah, ya. Oke. Nah, itu gawainya guru BK itu. Besar kerjanya itu Bu. Besar kerjanya itu. Kita rombelnya berapa? 3 rombel. Apa yang terbayang bagi Bapak dan Ibu ketika anak memilih dari 3 rombel itu? Bisa jadi 4 rombel. Bisa jadi 4 rombel semua. Apa kemungkinannya? Bisa jadi 4 rombel. Separuh. Bisa jadi 4 rombel. Separuh seni, separuh prakarya. Lebih dari 36 jadi 2 lokal dia. Seni, 2 lokal dia prakarya. Oh, bukan itu Pak maksudnya. Iya. Ya, kemungkinan 4 rombel. 5? Jauh. Ya, kalau 5 enggak. Mungkin lah 5 kan. Untuk jumlah anak. Tapi bergantung kepada yang disediakan sekolah Ibu. Kalau 4-4-nya disediakan tambah prakarya, mungkin saja 5. Ya, kan? Ada yang pilih seni tari, ada yang pilih seni musik, ada yang pilih apa, ada yang pilih prakarya. Nah, 5 dia kan? Milih 1 lokalnya tuh minimum berapa orang? Tidak ada. Mana ada, berarti 1 orang bisa. Iya. Kan kemungkinan 5 dia kan? Hati-hati loh. Hati-hati Pak Jan. Ya, menyediakan pilihan itu hati-hati juga. Harus dipertimbangkan. Iya. Dipertimbangkan. Makanya tadi bahasa saya diistiqorohkan. Iya. 1. Apalagi kemungkinannya ada? Itu harus diterapkan Pak. Iya.
Ya kita kan mau merdeka, mau menerapkan kurikulum merdeka. Itu ya. Tidak seperti dulu kita kan memilih langsung seni langsung. Ya, tapi kan tadi kan yang lalu bilang dulu kan? Iya. Nah, Mulai dengan Bang Le ya. iya. Ah, Jadi ini Pak, Bapak apa? sekarang ini kan Bapak apa? Pak Aris Pak. Pak Aris. Oh ya, Pak Aris ya. Oke. jadi gini Pak, di kelas 10 tadi kan ada 3 kelas. Nah, 3 kelas. Kemudian tadi kan pelajarannya ada 2, ada kesenian dan bahasa. Apakah misalnya 10-1 misalnya nih Pak kan? Apakah nanti 10-1 ini dia harus memilih antara keduanya atau seperti apa Pak? Nanti di kelas 10-2-nya bagaimana? Bagaimana gitu? Ya, dia kan sebenarnya Bapak dan Ibu kalau seandainya ada snacknya kita di sini aja ya. Jadi nggak ada pula waktu snack gitu kan. Nanti kalau ada waktu snack pula nanti ujungnya nanti nggak dapat. Modul aja nanti nggak dapat. Gitu. Jadi kita sambil aja. Silakan Bapak Ibu sedang apa gitu. Saya juga begitu nanti. Kalau seandainya saya minum, juga pula Bapak Ibu marah gitu kan. Nah itu makanya tadi saya tanyakan, ketika anak memilih apa yang terbayang gini itu kan, itulah dia. Kalau kemarin itu bagi 3 rombel itu dasarnya apa? Siapa yang bagi kemarin? Pak Jon yang bagi kemarin. Iya. Panitia. Siapa itu panitia PPDB? Ya kita kan bukan apa ya, kita mendudukkan kan. Ya tentu harus kita kaji apa gitu, bukan mencari-cari apa, enggak, mendudukkan masalahnya gitu kan. Nah supaya kita jangan masuk lubang 2 kali gitu kan. Siapa panitia? Apa itu berdasarkan jumlah itu Pak? Berdasarkan jumlah Dibagi 3 gitu Pak. 80-an itu Pak. Jadi Kita maksimal 2. Jadi setiap perwakilannya itu berapa? 36 gitu Pak. Jadi dibagi 3 gitu aja Pak. Oh dibagi 3 aja. Dari sekian dapat siswanya Dibagi rata gitu. segini gitu Pak. Jadi cuma dapat 3 kelas. Yang kalau 10 sekarang kan? Iya. Kalau 10 yang kemarin itu enggak lah, itu enggak perlu kita bahas kan? Oke. Jadi sekarang itu bagi 3 dan berdasarkan jumlah aja. Iya. Nah, apanya sekarang berapa itu? Jumlah per rombelnya berapa? Ada 30. Ada 28. 25. Oh, enggak full 36 ya? Enggak. Full. Berarti ya, oke. Longgar lah ya. Longgar ya. Oke. Nah, ketika memilih nanti, kemungkinannya menurut Bapak dan Ibu seperti apa nih? Tidak rata. Tidak rata. Tadi apa tadi ya? Kemungkinannya bisa jadi 4, 2, tidak rata. Nah, apalagi kira-kira yang akan menimbulkan masalah gitu. Ya, itu urusan gawenya BK itu. Nah, gawenya BK itu. Itu bisa diantisipasi oleh guru BK. Apa kemungkinan permasalahan yang timbul untuk Pak Jon? Yang terbayang bagi Pak Jon? Selesai. Ada makanan juga gitu ya. Iya. Nanti apa Pak? Pas di kantor kan pilih jurusan Kak. Ya kan? Di keduanya kita 11-nya memilih jurusan. Untuk berkemerdekaan nih. Nah ini yang maksudnya yang Satu aja dulu. Satu aja semuanya. Pemilihan jurusan di kelas. Nah, maksud saya kalau kira-kira ada masalah, kalau berarti kalau yang disampaikan tadi itu tidak masalah itu. Tidak akan menimbulkan masalah. Iya. Di tengah kita 11 jurusan itu. Nah, jadi Bapak, Ibu Renila Pak. Bu Rini Pak. Oh berarti Bu Rini. Inilah. Bu Rini sama Bu Reni. Bu Rini, Namanya ketukar. Bu Rini, Ibu Reni. Nah, jadi nanti ya karena kan dia sudah lewat kan, berarti yang sudah lewatnya saja yang kita. Jadi nanti Ibu buatkan
tentu buat angket kan. Angketnya itu pada ibu. Nah nanti sehingga anak dia memilih seni tari ya, seni tari dan prakarya. Prakarya nanti apa Pak? Pengolahan, Pak. Pengolahan, ya pengolahan. Kenapa pengolahan? Karena kalau di sini itu sumber SDA-nya banyak di sini. Ya, itu karakteristik sekolah Bapak dan Ibu. Berdasarkan itulah kita menentukannya ya. Nah, betul itu Pak, mantap itu. Itu karakteristik sekolah sehingga pengolahan yang diambil di prakarya. Oke, mantap. Nah, jadi memilih anak di antara dua. Berarti pilihannya nanti dua ya. Seni tari ya? dengan prakarya. Seni tari dan Prakarya. prakaryanya pengolahan. Itu nanti. Bagaimana? Pokoknya itu beres oleh guru BK. Nah, sehingga nanti ada anak yang memilih seni tari, ada anak yang memilih Pengolahan. Prakarya. Jadi kelasnya Nah tadi saya tanya, apa kemungkinannya muncul gitu kan? Nah, saya udah antisipasi di situ gitu. Ini masalah Oke, sama Ibu Leni lah dulu. Apa yang terbayang oleh Ibu? Kesulitan kalau bagi anak yang umpamanya punya lokalnya kan ada 3 nih Pak. Iya, Tiga, tiga. kan? Jadi anak itu diikutkan dengan angket untuk milih tari. Jadi bisa ya Pak dalam jam bisa ya kelasnya itu. Itulah yang saya tanya tadi gitu kan? Iya. Berarti sekarang kalau memang pilihan itu nanti, makanya sama Pak John tadi kan saya tanya juga, apa kira-kira Pak John yang akan muncul masalahnya gitu kan? Berarti kan sekolah dirombak, sekolah. Kelas kan nanti kan dia rombak dia lagi nanti kan? Nah, gitu. Ya. Salahkah itu? Tidak. Ya, itu kan pilihan anak kan? Kan tidak salah. Nah makanya masalahnya itu apa masalahnya gitu kan? Nah saya kan ingin mendudukkan itu. Ya. jamnya lagi. Masalah jam Berarti nanti kan kemungkinan kata Ibu tadi, Ibu Dasria. Betul kata Ibu Dasria tadi. Kalau begitu kemungkinan 4 ada. Nah, gitu. Bergantung kepada pilihan anak tadi. Pilihan itu ya nanti kan kalau separuh-separuh coba. Kalau anak milih seni tari, separuh. Kan nggak ada kelas yang 1,5 kan? Nah, itu teknis ya. Teknis itu terserah sekolah mau apa. Terserahnya itu karakteristik. Nah, kembali lagi ke kuncinya itu karakteristik sekolah. Bukan potong Pak, tanya Pak. Ini sebetulnya ini yang saya tadi Pak. Karena kemarin kami terkungkung oleh aturan pemerintah bahwa 36 itu harga mati pembagian kelas. Tapi saya 36 bisa 2, bisa 37 bisa 2 kelas. Kalau kali 2 kan berarti dia 72, kalau 73 bisa 3. Itulah pembagian dasar kemarin saya informasikan ke PDB, panitia PDB Pak. Karena belum dapat yang itu, karena malah tempat yang gelap tadi Pak. Kalau begitu berarti kan itu kata kawan-kawan tadi bisa lebih dari 3 berarti Pak. Bisa 4, tergantung bakat dan minat anak-anak. Kan berdasarkan mata pelajaran apa Pak ya? Pelajaran yang lain C-nya Pak, yang Yang akan jadi permasalahan bagi Bapak dengan tugas Bapak ini. Bapak kan wakil kepala sekolah usaha kurikulum. Nah, menyangkut dengan tugas Bapak apalagi yang akan mungkin menjadi permasalahan selain dari yang tadi. Itu saja dulu. Penambahan kelas itulah yang sepatnya dipotong. Oke. Kan sudah 3 Pak, nanti kan merombak. Ya. Itu salah mungkin nanti anak-anak. Bapak dan Ibu, mengenai aturan rombel, ya,
aturan rombel itu kan di standar proses dia. Standar proses adanya. Dan kalau kita buka standar proses itu berubah nanti. Satu rombel itu minimal 20. Minimal itu, minimal 20. Kemudian maksimal 36. Coba ya. Nah, itu di Dapodik. Istilahnya di Dapodik sudah sinkron itu aturan itu. Minimal 20. Nah, makanya sekolah yang kurang dari, kan ada pernyataan menteri kemarin itu, yang kurang dari 60 dan bosnya tidak diberi gitu ya kan. Dasarnya itu karena kurang dari 20. Satu rombel itu kurang dari 20. Kalau sekolah satu rombel kelas 10, kelas 11, kelas 12 kan 3 rombel kan? 3 kali 20 kan 60. Dasarnya itu. Nah, teknis sekolah itu sekolah lah. Nah, gitu. Maksudnya ada juga sekolah kemarin muncul. Ada juga sekolah yang kalau dia nggak mau 20 harus lebihkan 20 karena 20 rawan. Ya ngomongin ya rawan. Kalau misalnya dari 20 itu ada yang berhenti atau pindah dia kan, nah tinggal 19 pending kepala sekolah gitu kan. Karena dia desa oleh operator gitu kan. Nah, gimana nih Pak? Gitu. Tapi kalau sekolah besar nggak apa-apa, nggak masalah. Kurang dari 9. Kalau ya cuman kan nggak mungkin sekolah negeri kurang dari 20 kan nggak mungkin. Dan nah sekarang kita ada 3 kan, tidak 36 kan ya, agak longgar lah kan, ada 28 ada kan, tidak ada masalah itu dengan jumlah kan. Ibu besok yang jelas setelah ini Ibu lakukan pemilihan mata pelajaran itu. Apa yang terjadi? Nah, nanti diskusikan ya, terutama itu dengan kepala sekolah itu kan, diskusikan apa yang akan dibuat. Yang jelas sumber daya kan ada, guru seni ada, guru prakarya ada. Ibu sudah sertifikasi, sudah lagi, sudah ya, Bapak? Ya. Kalau sekarang, bukan sekarang, kemarin. Tahun kemarin jam mengajar Ibu berapa jam? 11 Rombel kita berapa semua, Pak? kelas sekarang 10, kemarin 11. Sekarang 10. Tidak cukup. 24. Bagaimana dengan sertifikasi? Satu-satunya. Hah? Sendiri Pak. Guru tunggal. Berarti kan nggak ada masalah juga kan? Nggak ada Kalau masalah. sertifikasi Ibu kan ada masalah kan? Enggak. Kalau Bapak? Nggak ada masalah kan? Jadi kira-kira dengan bagi anak memilih tadi itu, ada kira-kira masalahnya dengan Ibu dan Bapak? Nggak ada ya? Oke, harusnya aman lah tuh. Hah? Ada yang bertambah, ada yang berkurang. Ya. Tapi kan ada masalah kan? Oke Bu ya. Ini BK nih. Oke. Ada masalah kan? Oke, kita lanjut ya. Tunggu Pak. Ya. Jadi dalam satu lokal tuh mesti satu Pak, atau boleh dua-duanya. Prakarya ada juga di lokal itu, seni budaya ada juga dalam satu lokal itu. Satu Pak. Harus satu. Anak memilih satu. Anak wajib memilih. Berarti satu lokal tuh sekarang kita hanya memilih salah satu antara prakarya dan seni ya. Ya itulah. Bukan lokal, siswa. Ya istilahnya kan siswa itu di dalam satu lokal itu kan tidak bisa dipisah sekarang tuh Pak. Lokal kan sudah ada. Nah itu kan pengelolaan, tapi kan siswa memilih satu dari pilihan, dari yang tersedia. Apakah sedianya 5 nanti? Anak milih satu. Iya makanya anak satu-satu aja kita ambil satu lokal gitu kan. Oh belum tentu Pak. Itu kan pengelolaan sekolah. Iya. Nah, Junjungan ke situ sekarang juga kan nanti. sudah dibagi. Kalau Ibu Leni menyebarkan angket tahunnya yang 10-1 itu pilihannya ada yang seni tari dan prakarya. Awak kan 2 sekarang. Berarti di kelas yang sekarang itu ada 2 dia kan? Iya.
Kalau di kelas satu lagi cemana pula? 2 juga. Bisa jadi 6 lokal. Ah, itu kan. Nah, bagaimana cara mengelolanya? Ada yang membuat Pak Jan ini budaya. Nah, jangan pusing Ibu. Nggak boleh pusing. Harus kita tuntaskan sekarang. Saya tidak memusingkan Ibu pergi ke sini. Nah, saya mau memberikan seberkas cahaya kepada Ibu. Nggak pusing Pak, saya hasil malah. Ya. Makanya itu saya tanya tadi, kira-kira apa masalahnya, gitu kan? Kalau ada masalah kita carikan, gitu. Ada salah ini ya. Berarti kelas berdasarkan Nah, kalau memang itu guru BK mengatakan, oh ini berarti harus dikelompokkan. Yang sama-sama pilih seni tari, satu kelas dia model itu bisa. Boleh. Iya, Boleh ya. Tidak ada yang melarang. Tapi kan dasarnya Ibu berdasarkan pilihan anak dikelompokkan dia lagi berdasarkan pilihan Ibu. Boleh. Ya buktinya raster. 2 adalah satu kelas. Tulis kan Jadwal Datanya. pelajaran. Apa masalahnya dengan jadwal pelajaran? Oke, nah jadwal pelajaran kita kesampingkan dulu. Kita kan masih di kolom nomenklatur ya. Kita harus step by step. Kita masih di nomenklatur. Nah, nomenklatur itu kan memilih, siswa memilih ya. Keterangannya seperti itu. Iya. Berarti namanya tak 2 ya Pak ya? Hah? Jadi bisa. Dan atau gitu Pak ya. Ya. Seni dan praktek. Jadi dari seni tadi itu dan prakarya itu, jadi anak memilih satu. Tidak bisa dia, siswa tidak bisa dia belajar seni tari dan juga belajar prakarya, tidak bisa. Ya, Salah satu. ya jadi sekarang kami kan kayak gitu Pak. Satu siswa tuh belajar dua-duanya sekarang. Ya, di kurikulum mereka pilih salah satu. Oh tahu, ini kan. Ada prakarya memang dihilangkan sama sekali. Yang kelas 10 Sarah. Iya Pak. Kelas 1 di SD Bu. Iya, saya kan belum lulusan. Ini Pak Nopiak. Pak Nopiak. Nah, ini sumber saya ini. Bingung ini kan dari saya awalnya ini. Karena saya membaca nomenklatur tadi. Kayaknya seperti dan atau itu memilih. Makanya kemarin tidak dialokasikan waktu kepada Pak. Karena nggak ada memilih kemarin anak nggak memilih itu. Bapak ada Bapak baca bintangnya. Bintangnya itu 2 loh, Pak. Di kolom nomenklatur itu bintangnya bintang 3. Di kolom sebelahnya bintangnya bintang 2. Iya. Bintang 2 itu jenderal loh. Tapi karena belum memahami tadi saya kira memilih itu Pak anak. Dia punya Dan itu tidak di sini saja. kan Di semua sekolah IKM itu. Karena kita namanya orang tidak tahu kan. Kita itu apa yang bisa saja dulu. Ya udah, saya pun gitu juga. Di sekolah binaan saya, Pak cepatlah Bapak datang katanya kan. Saya belum bisa lagi ke sekolah, saya bilang kan. Saya keliling ini. Jadi kami cuman Pak. Ya udah, Bapak laksanakan apa yang Bapak laksanakan. Apa yang bisa Bapak buat dulu. Yang penting anak tidak berkeliaran. Apapun yang dipelajari ya udah itulah dulu, kan? Ya jadi yang sudah tadi kan yang berlalu biar berlalu gitu kan. Kalau yang selama ini sejak tanggal 17 ya. Nah, dari 17 sampai sekarang itu apapun yang Bapak laksanakan ya udah biar saja dulu gitu. Nah, setelah IHT ini baru kita tata lagi. Itu. Baru kita tata. Mengikuti sesuai dengan prinsip belum. Oke Bapak Ibu ya. Oke, dengan nomenklatur seni dan atau prakarya ada lagi kira-kira masalah? Nanti ada tugas guru BK dengan nomenklatur. Enggak apa-apa. Berarti Pak, siswanya itu
bedakan kelasnya ada gitu. Ya kalau memang misalnya- kalau memang itu yang setelah dirapatkan kalau memang itu ya udah coba lagi. Berarti nanti pelajaran yang lain mengikuti gitu. Iya. Tadi bukan yang buku cerita roster jadwal pelajaran kan? Bukan. Kelas.